Orang ini benar-benar berbakat, hanya karena dia membaca tentang UFO di internet tempo hari. Jadi dia memiliki gelombang otak. Dia membuat speedboat piring terbang. Tidak hanya terlihat keren, dan bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Ini memberi Anda perasaan terbang. Memang benar bahwa Master biasanya tersembunyi di dalam diri orang-orang. Dia menggunakan alat untuk menggambar dua lingkaran konsentris. Dia menggambar dua lingkaran konsentris di atas tanah, dan membagi lingkaran luar menjadi 6 bagian yang sama. Di sini dia menggambar pola UFO. Untuk menemukan pola UFO, pemuda itu memeriksa banyak informasi di internet. Butuh waktu berjam-jam untuk menemukannya. Itu tidak mudah. Selanjutnya, dia akan mengelas sebuah alat bantu dengan hub roda dan pipa besi. Lalu dia akan memasang pengikis padanya. Dengan ini, kerangka dasar cakram terbang dibuat. Dia akan mengisi garis-garis dengan pasir. Kemudian dia akan memutar alat pembersih yang terbuat double karet untuk mereproduksi garis pertama cakram. Kemudian dia akan terus mengisi lingkaran luar dengan pasir. Dan lagi, perlahan-lahan memutar alat pembersih yang terbuat double karet untuk membuat lingkaran kedua. Dan inilah pola lengkap piring terbang. Tapi itu belum semuanya. Pria di atas akan terus menuangkan mortar semen, dan kemudian dia menggunakan alat pembersih yang terbuat double karet untuk menyebarkannya secara merata di atas cakram. Ini bukanlah proses yang sulit. Anda hanya perlu berhati-hati. Saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Seperti inilah tampilannya setelah Anda selesai. Sekarang, orang itu akan mengamplas permukaannya. Kemudian dia akan membilasnya dengan air dan mengoleskan cat ungu di atasnya. Itu dilapisi dengan banyak bahan serat. Serat-serat ini sangat berharga. Jika Anda ingin menirunya, Anda perlu memikirkan keuangan Anda. Kemudian pria itu membengkokkan beberapa tabung persegi setengah lingkaran, dan mengelasnya bersama-sama untuk membentuk bingkai bundar yang lengkap, dan mengelasnya bersama-sama dan meletakkannya di atas cakram terbang. Sambungannya juga diperkuat dengan bahan fiber. Saya percaya bahwa bahan yang digunakan, seluruh bingkai harus aman. Jadi, setelah memperbaikinya, orang itu akan membalikan model cakram terbang, dan kemudian dia akan menggunakan mesin pengamplasan untuk menghaluskan permukaannya, dan kemudian dia membilasnya dengan air, dan kemudian dia melanjutkan untuk menerapkan beberapa agen pelepas. Yang penting, ini harus diaplikasikan secara merata, dan gunakan papan busa untuk membuat cetakan heksagonal. Setelah selesai, Anda bisa meletakkannya di atas piring terbang. Tempatkan lembaran busa dalam urutan tertentu. Saya yakin masih banyak orang yang belum mengetahui fungsi papan busa ini. Jangan khawatir, mari kita lanjutkan untuk melihat. Setelah mereka berada di tempatnya, orang itu akan mengecatnya dengan cat putih, dan kemudian dia akan memotong beberapa serat dengan ukuran yang tepat di sekeliling papan busa heksagonal, sampai seluruh permukaan papan tertutup serat heksagonal. Setelah selesai, Anda dapat menggunakan pemotong untuk memotong ujung-ujungnya. Ini akan memberi Anda setengah dari piring terbang. Separuh piring terbang lainnya dapat dibuat dengan cara yang sama. Saya tidak akan membahas semua detailnya di sini. Harap perhatikan detailnya dalam video. Saya yakin mereka yang pandai menggunakan tangan mereka akan bisa langsung melakukannya. Tetapi model bawah memiliki lubang, jadi Anda harus mengisinya. Proses ini sedikit lebih rumit. Pokoknya, kalau menyangkut hal-hal yang merepotkan, memang tidak mudah. Setelah memotong dan mengisi lubang, dia akan memasang baling-baling dan mesin di bagian belakang. Dan kemudian dia akan meletakkan baling-baling dan mesin di bagian belakang. Dan kemudian dia akan meletakkan dua perlengkapan buatan sendiri di sisi mesin. Sisi-sisinya masih diperkuat dengan bahan fiber. Pria itu tidak melupakan poros penggeraknya. Dia sudah menyiapkan semuanya. Kemudian dia akan membalikkan modelnya. Lalu, dia akan membuat lekukan di bagian depan baling-baling. Lalu dia akan menyemprot bagian bawahnya dengan lapisan cat tahan air berwarna hitam. Dan ketika dia mendapatkan semuanya di tempatnya, setengah bagian lainnya dari piring terbang akan dipasang. Dan kemudian dia akan membersihkan area pintu. Tentu saja, area heksagonal dan area ventilasi juga perlu dibersihkan. Setiap gerinda di sekitar tepinya dapat dipangkas dengan pemotong kecil. Anda pikir itu saja? Tentu saja tidak. Seluruh piring terbang kemudian menjalani serangkaian operasi pengamplasan dan pemolesan untuk membuat permukaannya mulus. Selanjutnya, nosel yang terhubung ke ekor, dan kemudian Anda membuat lubang bundar kecil di sisi bilah kipas, dan pasang ekornya dengan seutas kawat. Dan kemudian panjangkan ke bagian depan lambung kapal. Setelah terpasang, roda kemudi bisa dipasang. Jadi perahu bisa berbelok dengan setir. Dan tentu saja, kursi di dalam kabin harus dilas pada tempatnya. Dan kemudian dia akan memberi perahu itu beberapa lapis cat. Jadi efek keseluruhannya akan lebih indah. Perhatian, setiap tepi dan sudut perlu dicat. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu terlihat bagus? Sedangkan untuk Palka, dia membuat pintu lift yang terbuka secara otomatis. Bukankah ini penuh dengan teknologi? Setiap area kecil di dalam Palka, dia membungkus bagian luarnya dengan kain dan spons di tengahnya, sehingga ruang di dalamnya memiliki lebih banyak tekstur. Di sekeliling lekukan heksagonal, dia akan menaruh beberapa kabel berwarna berbeda di sekitar alur heksagonal, dan di sekitar Palka, dia akan memperbaiki semuanya. Sekarang saatnya memperbaiki instrumen di dalam kabin. Lihatlah detailnya dalam video. Untuk menyelesaikan proyek super ini sesegera mungkin, dia telah bekerja selama 8 jam berturut-turut. Ini sangat sulit. Produksi piring terbang sekarang akan segera berakhir. Dia tidak sabar untuk masuk ke kokpit untuk mengujinya. Mesin mengaum setelah dinyalakan. Itu berarti mesinnya bekerja. Lampu-lampu di dalamnya juga normal. Akhirnya,
Dia akan memberikan lem di sekitar lekukan heksagonal, dan kemudian dia akan memasang penutup yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah melepas stiker, piring terbang sekarang sudah selesai. Bukankah ini terlihat sangat keren? Kesan teknologi penuh dengan sekarang saatnya untuk uji lapangan. Pria itu memindahkan speedboat ke sungai terdekat. Anda bisa melihat seberapa cepatnya. Tidak lebih buruk dari ratusan ribu speedboat yang dibeli orang lain. Menyaksikan aksi melayang, saya yakin pasti sangat nyaman untuk duduk di dalamnya. Lihat di sini. Saya tidak bisa tidak mengagumi keahlian pria ini yang sangat indah dan pengoperasiannya yang luar biasa. Saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang speedboat cakram terbang ini. 10 dari 10. Bagaimana Anda menilainya? Selamat datang untuk memberikan komentar.